Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Galatia pasal 6, ayat 2. Demikianlah sabda Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Tema renungan saat ini adalah memikul beban sesama dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu kali Ibu Teresa menuliskan sebuah kalimat yang sederhana namun sangat dalam maknanya. Demikian kalimatnya. Kalau kamu belum bisa memberi makan 100 orang, berilah makan 1 orang saja dulu. Ia juga berkata, tidak semua kita bisa melakukan hal-hal besar, tetapi semua kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Dari kehidupan yang dipilihnya, hidup yang sangat sederhana dan penuh pengorbanan, kita belajar bahwa melayani sesama tidak selalu dimulai dari hal besar, melainkan dari hati yang mau peduli. Ibu Teresa membantu dunia melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian manusia modern. Bahkan kebesaran sejati bukanlah jalan yang menanjak, melainkan jalan yang menurun. Dunia mengajarkan bahwa kebesaran diukur dari kepemilikan, jabatan, dan pengaruh. Namun iman Kristen mengajarkan sebaliknya. Kebesaran di mata Tuhan justru terlihat ketika seseorang bersedia merendahkan diri dan memikul kesusahan orang lain. Apa yang kita miliki hari ini, harta, kesehatan, atau kenyamanan, belum tentu menjadi tanda perkenanan Tuhan, melainkan menjadi kesempatan dan tanggung jawab untuk menolong sesama. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, setiap kali bencana alam terjadi, entah itu gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, seringkali kita menarik nafas panjang dan berkata dalam hati, mengapa hal seperti ini terjadi lagi? Kita tidak suka mendengar kabar buruk tentang penderitaan orang lain. Tanpa disadari, berita tentang kesusahan itu menuntut sebuah respon dari kita. Kesusahan yang kita dengar seolah memanggil kita untuk ikut menanggungnya, sedikit atau banyak sesuai kemampuan kita. Jika panggilan itu kita abaikan, hati kita perlahan menimbun rasa bersalah. Rasa bersalah itu mungkin tidak langsung terasa, tetapi suatu hari ia akan muncul, bahkan mempengaruhi bagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya menilai doa dan ibadah kita, tetapi juga bagaimana kita merespon jeritan sesama yang membutuhkan pertolongan. Bencana alam dan penderitaan yang dialami oleh sesama adalah cara Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah satu keluarga manusia. Kita sepenanggungan. Hari ini kita menolong, tetapi esok mungkin kitalah yang membutuhkan uluran tangan orang lain.
Firman Tuhan dengan jelas berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menolong sesama bukan sekedar tindakan sosial, melainkan perwujudan ketaatan kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari kita belajar memenuhi hukum Kristus dengan saling menolong. Jangan memandang latar belakang, status, atau perbedaan apapun. Menolonglah dengan tulus hati, tanpa pamrih dan tanpa mencari pujian. Biarlah setiap perbuatan kasih yang kecil, sekalipun dilakukan dengan cinta yang besar, semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, taruhlah roh belas kasihan-Mu di dalam hati kami, supaya kami peka terhadap penderitaan sesama dan selalu tergerak untuk menolong dengan tulus. Ajarlah kami memikul beban satu sama lainnya sebagai wujud ketaatan kami kepada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap masalah pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih mengulurkan tangan untuk mengangkat segala beban hidup kami, sehingga kami mendapatkan keringanan karena pertolongan Tuhan. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.